Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat. Selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru saya ucapkan. Kita bersyukur minggu ini kita ada di minggu pertama bulan Januari. Itu semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah awal di tahun 2021 ini. Kita masuk di dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat kasih dan berkat Tuhan. 1 tahun kami telah melewati tahun 2020 dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam Engkau Bapa. Minggu ini kami boleh ada di minggu pertama tahun 2021. Itu adalah berkat yang luar biasa mengawali ibadah pada tahun ini. Kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan-Mu, biar kuasa pengurapan-Mu menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Pakai menjadi saluran berkat-Mu, biar dalam ibadah pada minggu ini apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh nyatakan. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja, dan biarnya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada para pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, baik 1 tahun yang telah berlalu maupun 1 tahun yang akan datang. Di tahun yang baru ini, saya rindu kita semua untuk dapat lebih teguh lagi, lebih yakin dan percaya lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Dia selalu menyatakan kebaikannya di setiap hari-hari yang telah kita lalui, yang sedang kita alami, dan yang akan kita hadapi. Luar biasa. Untuk itu, saya rindu Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya,
Yesusku luar biasa. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur kita semua. Puji nama Tuhan. Ada begitu banyak kesempurnaan yang dimiliki oleh diri Allah. Tidak hanya Dia sungguh baik, tidak hanya kasih setianya melimpah, namun Allah kita, Allah yang kudus. Kitab Ibrani mengatakan bahwa kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak satu orang pun dapat melihat Tuhan. Luar biasa. Tanpa kekudusan mungkin kita tidak bisa menyadari bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa merasakan begitu banyak perjumpaan dan pertemuan yang bisa kita lakukan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itulah sangat pentingnya ada kekudusan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita layaknya harus dapat meresponi kekudusan yang dimiliki oleh Allah. Dengan tetap menjalin keintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan, dan dapat merasakan kasih-Nya, lebih lagi dalam merasakan kehadiran-Nya. Untuk itu, semua dilakukan oleh kuasa darah Allah. Kita naikkan satu pujian ini. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu,
melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami sembah oleh kuasa darah-Mu.
tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu, jemaat-Mu, kami juga boleh hidup di dalam kekudusan. Agar kami boleh senantiasa layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan pada minggu ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu, isi hati-Mu. Nyatakan itu, hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu Tuhan. Tanpa kuasa dan pengurapan-Mu, ia tidak berarti apa-apa. Biarlah Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat yang baik. Berkati segenap sidang jemaat-Mu Bapa. Dan mereka juga benar-benar boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan waktu pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Melalui puji-pujian dan penyembahan kita pada minggu ini. Biar itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan, di minggu pertama bulan Januari ini, atau mungkin di sepanjang bulan Januari ini, temanya adalah hidup kudus, hidup kudus. Kita rindu, saya rindu, kita semua mengawali dengan hidup yang kudus di hadirat Tuhan. Sidang jemaat, kita buka bersama-sama dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Allah berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Daud menuliskan hal ini. Mengingatkan bahwa tidak sembarangan, tidak semua orang bisa datang, bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan satu pertanyaan, siapa yang boleh naik? Siapa yang bisa naik ke atas gunungnya yang kudus? Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ada di atas gunung, kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Ya. Pemandangan yang begitu luar biasa. Ya. Demikian juga ketika naik ke gunung Tuhan yang kudus. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk ke hadirat Tuhan. Oh saudara, kita tidak akan memikirkan lagi segala kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang menerpa hidup kita. Karena apa? Karena kekudusan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Ya. Firman Tuhan katakan bersih, yang tangannya bersih. Ya. Bersih itu tidak kotor. Kalau di pengadilan orang ini dinyatakan bersih, artinya orang ini tidak bersalah. Ya. Kemudian murni hatinya, jernih, tidak ada unsur-unsur yang mencemarkan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mengawali tahun 2021, mari kita mulai dengan sesuatu yang baik. Mari kita mulai dengan sesuatu yang berkenan di hadirat Tuhan. Hidup kudus tentunya berdasarkan pemandangan Tuhan. Seringkali kita melihat, waduh orang itu begitu kudus, begitu luar biasa di pemandangan manusia. Mungkin kata-katanya baik, lembut dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat sampai ke dalam hati orang tersebut. Seringkali beberapa orang menjadi kecewa. Ya. Wah baju putih, pakai dasi dan sebagainya. Kudus. Ya. Sidang jemaat, kudus di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kudus berarti dipisahkan. Ya. Dipisahkan, dikhususkan, terpisah. Ya. Di dalam gambar ini kalau kita perhatikan, gambaran kekudusan itu dari sekumpulan buah-buah yang ada, diambil, dipisahkan, dipilih, tidak lagi ada di dalam keranjang atau kumpulan buah yang banyak, tapi diambil dan dipisahkan ke tempat yang lain. Sidang jemaat tahukah bahwa hidup kita di dalam Yesus Kristus, kita sudah dipisahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya. Biarlah kita boleh memelihara kekudusan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ya. Dan Tuhan mau hidup setiap anak-anak Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Imamat 20 ayat yang ke-26. Imamat 20 ayat 26, firman Allah berkata, kuduslah kamu bagiku. Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Begitu indah, ya, begitu luar biasa. Tuhan sudah memisahkan kita dari dunia yang gelap ini, ya, supaya kita menjadi miliknya Tuhan. Dipisahkan supaya menjadi miliknya Tuhan. Ya. Tentunya kalau kita menjadi miliknya Tuhan, hidup kita harus berkenan di hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang sudah menebus, sudah membayar, sudah memisahkan
hidup kita dari kegelapan dosa. 1 Petrus 1 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 15, firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Saya kasih merah, seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kata seluruh hidup kita, artinya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari hari Senin, terus tiap hari, tiap saat, tiap waktu, bukan hari Minggu saja. Kita, waduh kudus luar biasa sepertinya. Ya, tapi setiap hari kita harus jaga, kita harus pelihara. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, lebih jelas lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hidup kudus ini adalah satu kerinduan Tuhan, perintah Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Kenapa? Yang pertama saya ingin sampaikan, ketika kita hidup kudus di hadirat Tuhan, kekudusan itu bagaikan satu perhiasan yang mahal. Bagaikan perhiasan yang luar biasa, menarik, indah. Sidang jemaat khususnya ibu-ibu mungkin senang dengan perhiasan. Wah, harganya juga mahal, ya, luar biasa. Ketika kita hidup kudus di hadirat Tuhan, dalam pemandangan Tuhan, sidang jemaat kita menjadi sesuatu yang begitu indah, menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, saya akan bacakan dalam 1 Tawari 16 ayat 29. 1 Tawari 16 ayat 29, saudara perhatikan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara bisa setia beribadah, saudara bisa memberikan persembahan, bagus. Saudara melayani, bagus. Tetapi ketika hidup saudara tidak kudus di hadirat Tuhan, maka semuanya sia-sia. Menjadi satu perhiasan yang luar biasa. Berhiaskan kekudusan. Mari ya, 2021 kita mau kejar, kita mau pegang erat-erat kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui darahnya di kayu salib Golgota. Menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk kita menjadi kudus, tentunya kita harus cinta firman Tuhan. Ya. Sidang jemaat, saya rindu tahun 2021 kita semua menjadi jemaat-jemaat yang cinta firman Tuhan. Baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, senang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita, Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya, saya kasih merah, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita cinta firman Tuhan, ketika kita suka membaca, merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara, firman Tuhan akan membawa kita kepada kekudusan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, enggak ada lagi pikiran-pikiran yang tidak baik. Enggak ada lagi hal-hal yang kita pikir, waduh, sesuatu yang bertentangan dengan kerinduan Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan memenuhi dalam hidup kita.
Filipi katakan semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar, pikirkan itu. Ketika kita mulai memikirkan firman Tuhan, saudara tidak akan terombang-ambing lagi dengan hal-hal apa yang tengah terjadi di sekeliling kita. Mazmur 119 ayat 9, Mazmur 119 ayat yang ke-9, kita perhatikan. Firman Allah berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tentu ini bukan untuk anak muda saja, ya, untuk kita semua sidang jemaat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi firman Tuhan itu akan membawa kita kepada kekudusan di hadirat Tuhan. Kelakuannya bersih. Ya. Tadi siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang tangannya bersih, yang hatinya murni. Ya. Yang tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak layak di hadirat Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, firman Tuhan itu begitu luar biasa. Ya. Jangan kita sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Isi rohani kita dengan firman Tuhan. Supaya saudara menjadi perhiasan rohani yang indah di hadirat Tuhan. Jangan kecil hati. Kalau hari-hari ini mungkin kita rasa, aduh saya gak bisa ini, aduh saya mau orang apalah dan sebagainya. Saudara, baca firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman siang dan malam. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita. Sehingga langkah hidup kita, segala aktivitas kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang ketiga saya ingin sampaikan, untuk kita menjadi kudus di hadirat Tuhan, tentunya kita harus menjadi jemaat juga yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya. Artinya sungguh menghormati Tuhan. Mungkin tidak nampak secara mata jasmani, tapi saudara ketahuilah bahwa mata Tuhan memandang kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap pribadi-pribadi kita. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Melakukan apa yang Dia rindu kita lakukan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya, itu artinya kita takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka ada berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan. Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10 firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ciri kita hidup di dalam kekudusan, itu kita hidup takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan. Artinya saudara, jangan takut untuk hal-hal jasmani. Ketika kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sedang menghormati Tuhan. Menempatkan Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Alkitab berkata tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan cepat saja. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, ini jaminan loh yang firman Tuhan berikan. Tujuan utama bukan kita menjadi kaya raya, bukan. Tujuan utama saudara takut akan Tuhan. Bonusnya seperti yang tadi kita sudah baca. Matius katakan cari dulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Ya. Jadi mari sebagai orang-orang yang hidup kudus di hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh menghormati Dia. Tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Ya. Tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Enggak ada yang lihat. Tapi tahu ada sepasang mata yang memperhatikan hidup kita. Ada CCTV yang bekerja 1 hari 24 jam yang memperhatikan saudara dan saya. Yang bisa mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Dan mari kita mau melakukan hal ini dengan sungguh kerinduan di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saya ingin sampaikan, untuk kita bisa hidup kudus. Tidak ada cara lain selain hidup di dalam Kristus Yesus. Oh saudara, hanya kasih anugerah Kristus yang akan melayakkan kita. Tidak ada seorang pun yang kudus, tapi saudara, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, darah Kristus akan menguduskan kita, melayakkan kita. Seperti pujian tadi, pujian penyembahan tadi, begitu indah, begitu luar biasa. Kasih anugerah Tuhan, di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru, amin. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kenapa kita menjadi ciptaan yang baru? Karena saudara, dosa membuat kita rusak. Dosa memisahkan kita dari kasih Allah Bapa. Persekutuan kita menjadi rusak. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus Kristus, salib Yesus yang penuh dengan kasih anugerah, darah Yesus yang melayakkan kita, boleh ada di dalam hadirat Bapa di surga. Yesus sudah bayar, Yesus sudah tebus itu. Mengembalikan kita kepada ciptaan yang awal. Ketika awal manusia diciptakan suci, murni, kudus, tanpa dosa. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Golgota, kita kembali dikuduskan. Saya baca ulang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, usang, kotor, bau sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di minggu pertama bulan Januari ini boleh membawa kita pada kerinduan hidup kudus di hadirat Tuhan. Mencari Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga saudara boleh menjadi perhiasan-perhiasan rohani yang sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Betapa Tuhan bangga ketika dia mendapatkan umat tebusannya. Begitu indah, begitu luar biasa. Darah Kristus membuat hidup kita mahal. Darah Kristus memulihkan kita sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan,
buat berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan. Kalau Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Bukan harta benda mereka semata. Bukan pelayanan mereka. Bukan kesibukan mereka melayani Engkau. Tapi Tuhan mau Tuhan setiap kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang kudus. Jemaat-jemaat yang sungguh Tuhan indah di pemandangan-Mu Tuhan. Setiap kami datang ke hadirat-Mu, setiap kami berdoa, setiap kami memuji Tuhan, Engkau mendapati kami layak, Engkau mendapati kami begitu indah, begitu menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau mungkin hari-hari yang lalu, tahun yang lalu Tuhan, kami hidup sembrono, kami hidup sembarangan. Banyak tipu daya kami lakukan. Banyak pikiran-pikiran najis yang kami pikirkan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadirat-Mu, yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Basuh kembali dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Agar kami boleh senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, di atas gunung-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati tiap-tiap keluarga, rumah tangga lewat rumah tangga. Berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar juga Bapa, kami akan makan dan minum perjamuan kudus. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib Golgota. Begitu mahal Engkau menebus kami Tuhan, bukan dengan emas dan perak, tapi Engkau membayar kami dengan darah-Mu Tuhan, dengan nyawa-Mu, hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati segenap sidang jemaat-Mu, berkati juga pemberitaan firman yang sudah disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, sementara kita mempersiapkan perjamuan kudus, saya mau mengingatkan setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, minimal ada 3 berkat ganda dalam perjamuan kudus ini. Bukan jimat saudara, anggur dan roti ini bukan jimat. Ya. Tapi melalui sakramen perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali. Masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Masa lalu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib Golgota. Dan Dia sudah tuntaskan karya keselamatan untuk saudara dan saya. Masa kini, kita yang hidup di dalam dunia pada saat ini, yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Hidup saudara dan saya harus menjadi hidup yang menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan masa yang akan datang, gereja Tuhan, jemaat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga akan kembali datang. Untuk siapa? Untuk menjemput gerejanya. Saya, kita sekalian, sidang jemaat Tuhan. Jadi melalui perjamuan kudus kita diingatkan, mempersiapkan hidup yang berkenan di hadirat Tuhan, hidup kudus. Ketika Yesus datang kedua kali, Dia bukan sebagai bayi yang tidak berdaya lagi, tapi Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan, kita persiapkan roti dan anggur. Kita nyanyikan satu pujian, darahnya amat kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Terima kasih. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Saudara, angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota guna penebusan saudara dan saya. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mau mati bagi kami, Engkau sudah menebus hidup kami, melayakkan kembali kami, layak di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat-Mu yang sungguh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan segenap sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di gereja Rehoboth Shalom. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati juga anak-anak mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang sungguh bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bila sebentar kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Tuhan berkati, biar janji kebenaran firman Allah digenapi dalam seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa.
kami mengakhiri ibadah kami pada minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami majelis dan para pelayan Tuhan mengucapkan selamat tahun